Anda kembali di Metro hari ini. Pemirsa, pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus memuncak. Akibatnya, warga dari masing-masing negara tersebut melarikan diri dari tempat tinggalnya untuk mencari lokasi aman. Warga Thailand di Provinsi Surin mengungsi ke lokasi aman buntut dari aksi saling serang antara militer Thailand dan Kamboja. Warga Thailand meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke lokasi baru seperti lorong tak terpakai dan tempat terbuka lainnya. Pemerintah Thailand telah menarik seluruh perwakilannya di Phnom Penh dan meminta kepada seluruh warga negaranya untuk meninggalkan Kamboja. Sementara itu, ratusan warga Kamboja juga mengungsikan diri ke sebuah kuil Buddha imbas ketegangan yang terjadi di perbatasan Thailand-Kamboja. Sejumlah tenda dipasang di sekitar kawasan kuil untuk ditempati para pengungsi. Perang antara lembaga keamanan Thailand dan Kamboja memakan 14 korban jiwa dan sebagian besar merupakan warga sipil. Pihak Thailand menyatakan peristiwa ini telah menurunkan kepercayaan Thailand kepada pemerintah Kamboja, sekaligus menyatakan eskalasi antara kedua negara bisa terus meningkat. Masalah perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah menjadi tantangan untuk menjaga perdamaian kedua negara. Sementara itu, pemerintah Indonesia menyiapkan skenario mitigasi jika eskalasi konflik di perbatasan Kamboja dan Thailand terus meningkat. Fokus utama saat ini adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah terdampak. Berharap eskalasi akan meningkat, ya, karena sekali lagi itu akan berdampak secara global, termasuk akan berdampak ke negara kita. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan warga negara yang tinggal di sana itu aman. Dan jika terjadi sesuatu, itu sudah kita siapkan mitigasinya. Sejauh ini mitigasi dari Presidennya seperti apa? Ya tentu kan pertama diinformasikan sudah pasti, ya, diinformasikan kepada seluruh warga negara kita yang tinggal di sana. Kemudian dibuka ruang komunikasi, ya, sehingga kalau terjadi sesuatu kita bisa mendeteksi dan bisa dengan cepat melakukan penanganan. Ketegangan antara Thailand dan Kamboja memanas beberapa hari ini. Sejumlah warga mengungsi sebagai bentuk penyelamatan diri. Untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan salah satu WNI yang menetap di Thailand. Ada Ana Kristi Suwardi langsung dari Chiang Rai, Thailand. Mbak Ana, selamat sore waktu Indonesia. Selamat Mbak sore, Ana, Mbak. bisa Anda jelaskan kondisi saat ini di tengah memanasnya konflik antara Thailand dan Kamboja, seperti apa update situasi di sana? Baik, terima kasih. Dari Chiang Rai, Thailand, saya membagikan informasi terkait informasi terkini mengenai konflik yang terjadi di perbatasan Thailand sebelah timur dengan Kamboja. Adapun provinsi yang sudah terdampak dengan terjadinya ledakan ataupun serangan bersenjata, yakni terdapat 4 provinsi, meliputi Surin, Buriram, Sisaket, Ubon Ratchathani, dan juga bagian dari provinsi Sisaket tersebut. Sebagaimana diketahui, konflik ini memang sangat disayangkan sebagaimana sudah disiarkan di berbagai media bahwa terjadi serangannya berdampak kepada masyarakat sipil termasuk juga rumah sakit. Namun demikian, di sisi Thailand, pihak pemerintah setempat sudah mengkoordinir warga untuk mengungsi di tempat yang aman, seperti di stadion dan berbagai tempat public space yang lainnya. Dari pihak pemerintah Thailand juga sudah menghimbau bahwasanya tidak hanya di 4 provinsi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, hampir di seluruh provinsi perbatasan timur, bahwasanya pihak keamanan Thailand sudah melakukan status emergency ataupun red zone minimal dari 20 hingga 40 km dari perbatasan, sehingga warga dihimbau untuk dievakuasi. Begitu atau demikian update
pada saat ini. Ya, Mbak Ana, apakah Anda di sana tinggal di Chiang Rai menetap atau seperti apa? Dan apakah situasi ini baru beberapa hari ini Anda rasakan terjadi setelah beberapa tahun sempat tenang dan damai atau bagaimana, Mbak? Ya, betul. Saya sendiri di sini menetap selama hampir 8 tahun terakhir. Dan memang sebagaimana kita ketahui, sepertinya persoalan perbatasan di timur antara Thailand dan Kambodia ini memang sudah sensitif. Akan tetapi memang belum pernah terjadi interaksi antar pihak keamanan untuk engage senjata setidaknya pada 10 tahun terakhir. Jadi memang kejadian ini sungguh sangat disayangkan dan menjadi concern bagi tidak hanya di Thailand ataupun Kambodia, tapi juga di berbagai negara Southeast Asia yang lainnya. Dan sejauh ini memang hubungan kalau dari warga ataupun masyarakat sipil antara Kamboja dan Thailand justru baik. Bahkan banyak sekali warga Kamboja yang melakukan pengobatan di rumah sakit terdekat di perbatasan. Artinya memang hal ini memang murni persoalan keamanan, isu keamanan di perbatasan tersebut. Nah, Mbak Ana, lalu apakah Anda mengetahui kondisi dari rekan-rekan WNI di sekitar Anda atau mungkin yang berada di wilayah Thailand lainnya? Baik, untuk kami warga negara Indonesia yang berdomisili di Thailand, sebagaimana yang sudah diberitakan atau dihimbau oleh KBRI Bangkok, bahwasannya kami sejauh ini yang tidak berada di bagian timur memang dalam kondisi aman, akan tetapi kami juga diminta waspada sesuai himbauan KBRI, baik melalui lapor diri dan juga melalui akses hotline yang sudah disediakan oleh KBRI bagi siapapun yang kita berharap tidak terjadi bagi siapapun yang terdampak oleh kejadian konflik ini. Nah, Mbak Ana bicara soal dampak sendiri begitu. Sehari-hari pasca imbauan waspada dari KBRI, apa yang Anda rasakan? Apakah ada perubahan dari sisi kehidupan sosial sehari-hari masyarakat? Karena kan di sana tadi Anda sampaikan sebenarnya damai-damai saja warga sipil Kamboja dan Thailand. Apakah ada perubahan dari kehidupan sosial pasca insiden ketegangan ini? Baik, tentunya ada, walaupun signifikansinya berbeda antar provinsi satu dan yang lain, terutama provinsi yang jauh dari area timur. Di area utara tempat saya domisili misalnya, salah satu kegiatan yang memang muncul secara nyata berdampak dari kejadian konflik ini adalah banyaknya warga yang berbondong-bondong mendatangi pusat donor darah terdekat. Ya, karena untuk menunjukkan solidaritas mengingat jumlah korban yang terus meningkat sehingga banyak warga sipil yang berinisiatif untuk mendonorkan darah sebagai salah satu upaya ataupun wujud solidaritas dari warga sipil di provinsi lain untuk kejadian ini. Apakah Anda juga sempat berbincang begitu dengan warga Thailand dan mengetahui seperti apa reaksi atau respon mereka terkait situasi yang memanas antara dua negara ini? Ya, pastinya ada dalam kehidupan sehari-hari, terutama rekan kerja secara profesional. Warga negara Thailand bahwasanya terutama mereka mengekspresikan kekhawatirannya melalui sosial media dan juga berbagai diskusi-diskusi bahwasanya kejadian ini sungguh sangat disayangkan mengingat pada akhirnya konflik ini akan mengorbankan warga sipil yang paling rentan begitu. Dan memang karena dari kedua belah pihak negara memiliki klaim masing-masing atas siapa yang perlu didahulu ataupun isunya apa, klaimnya apa, memang mereka memiliki isu masing-masing. Akan tetapi banyak juga sekarang hashtag yang sudah memunculkan seperti hashtag No War Thailand Cambodia, itu menunjukkan bahwasannya dukungan besar untuk mengutamakan perdamaian. Nah, terakhir Mbak Ana, konkretnya antisipasi keamanan yang diterapkan seperti apa? Apakah ada jam malam atau mungkin antisipasi keamanan lain? Untuk di bagian utara, ya, baik. Kalau untuk di bagian provinsi bukan di daerah timur, bukan dengan perbatasan, tidak ada sama sekali jam malam ataupun hal serupa.
Akan tetapi memang pemerintah menghimbau dalam keadaan ini, dalam kondisi yang memang sedikit riskan, akan tetapi provinsi yang di luar perbatasan timur belum ada himbauan seperti jam malam ataupun yang serupa. Demikian. Baik, terima kasih Ana Kristi Suwardi, warga negara Indonesia yang ada di Thailand untuk informasinya dan berbagi informasi bersama Metro hari ini pada sore hari ini. Salam sehat selalu, Mbak Ana. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.